Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, sore, Bapak Ibu peserta PPG. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun yang Bapak Ibu alami saat ini. Kami berharap semuanya masih semangat karena sekarang masuk pada fase berikutnya, yaitu peer teaching. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu kemarin berjibaku dengan tugas perangkat pembelajaran, membuat A, membuat B, sampai Z gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dan semuanya sudah dilihat nilai, ataupun ada juga yang masih bekerja dosennya untuk menilai, itu silahkan ditunggu. Melalui video kali ini kami akan menyampaikan tentang menu peer teaching atau bagaimana tata cara peer teaching pada LMS. Walaupun pada saat kemarin kita sudah membahas sampai peer teaching dan PPL untuk menyelesaikan lokakarya, tapi tidak ada salahnya melalui video ini kita ingatkan kembali, peer teaching merupakan proses praktek mengajar Bapak Ibu berdasarkan simulasi atau berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat selama lokakarya kemarin. Untuk kategori 1 membuat 3 lokakarya, untuk kategori 2 juga membuat beberapa modul ajar. Nah, di sini akan tampil seperti yang di layar, ada menu peer teaching dan ada menu kompre. Menu peer teaching Bapak Ibu silakan diklik. Gitu nanti akan tampil seperti ini, ada kontrak belajar, bisa diklik bahan ajarnya. Di sini terdapat penilaian yang akan Bapak Ibu lihat, dan dari Bapak Ibu dosen juga akan dinilai berdasarkan bahan atau instrumen ini. Jadi silakan diperhatikan kira-kira Bapak Ibu harus seperti apa yang melakukannya, sehingga jangan sampai ada aspek yang tidak ternilai karena tidak terlihat aktivitas Bapak Ibu. Gitu. Silahkan dipelajari. Nanti juga ada dari dosen, ada pengarahan. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dilihat kontrak belajar Bapak Ibu. Di sini isinya adalah waktu atau jam berapa, siapa saja yang tampil berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti satu kelas tergantung oleh dosennya dibagi menjadi beberapa kelompok, urutan pertama tampil, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian apakah semuanya harus online, itu juga bagaimana nanti dosen, karena nanti yang tampil satu orang per waktunya, tidak berbarengan tapi satu-satu giliran. Nanti dipanggil, silakan siapkan A, siapkan B, siapkan C, dan seterusnya. Oke, jadi perhatikan baik-baik kontrak belajarnya, jangan sampai terlewat waktunya. Berikutnya adalah bahan RPP atau modul ajar. Nah, modul ajar ini Bapak Ibu tidak perlu buat lagi karena sudah pada saat lokakarya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal mengupload apa yang sudah dibuat dan direvisi berdasarkan arahan dari dosen dan guru pamong. 3. Bagaimana kalau kategori 2 kan ada banyak, maka maksimal 3 saja. Termasuk P5 PPRA. Jadi 2 materi, 2 P5 PPRA. Nah, di sini kita caranya adalah sebagai berikut. Misal untuk RPP 1, judulnya misal atau temanya salat. Di sini ada file RPP dan file bahan lainnya. Bahan lainnya itu bisa jadi bahan ajar, instrumen penilaian, ataupun yang lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Nah, kita coba upload, pilih berkas untuk modul ajar 1. Nah, misalnya saya ambil file sampelnya saja Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti uploadnya yang tentang sholat atau materi yang Bapak Ibu pilih tentunya apa. Nah, saya mudahnya adalah sampelnya saja. Saya cari dulu filenya, sampel. Nah, lihat. Oke, klik. Kemudian yang berikutnya juga sama, bahan lainnya sebagai pelengkap. Nah, artinya kalau tidak cukup satu disatukan, maka bisa di file yang berikutnya yang ini. Begitu. Nah, sampel juga saya coba ambilnya kata sampel.
Lalu berikutnya nanti tinggal di-uploadkan atau klik simpan gitu. Oke, kalau klik simpan sampai tampil seperti ini. Nah, sudah tampil di layar, berarti ini sudah selesai. Berikutnya juga sama untuk bahan yang kedua, tinggal klik tambah bahan RPP, lalu yang kedua kemudian tuliskan judulnya, misalnya Toharoh atau bab bersuci ataupun yang lainnya, tergantung yang kemarin Bapak Ibu tuliskan. Rekomendasi yang sudah kami sampaikan adalah berurutan, jangan sampai loncat-loncat materinya. Jadi melanjutkan dari materi RPP 1 atau modul ajar 1, modul ajar 2 dan seterusnya, itu berurutan seharusnya. Oke, kita cari juga sampel. Oke, mana kita sampel, kemudian klik, lalu pilih yang file berikutnya. Bahan ajar lainnya juga silahkan Bapak Ibu siapkan supaya tidak repot mencarinya, sebaiknya dalam satu folder kan saja Bapak Ibu. Kemudian lalu klik simpan yang kedua. Nah, proses peer teaching ini nanti akan dinilai oleh dua orang penguji, yaitu guru dan dosen. Jadi Bapak Ibu akan diperhatikan dan dinilai oleh dua orang penguji. Dan yang ketiganya tambah lagi, kemudian pilih yang ketiga, misalnya ini P5 PPRA untuk sholat, kemudian ambil RPP yang sudah Bapak Ibu susun, kemudian dipilih lalu open atau simpan. Ini juga sama, bahan ajar lainnya juga sama, dipilih dulu kemudian simpan. Oke, nanti muncul seperti ini, tiga-tiganya sudah lengkap berarti. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu kalau sudah lengkap seperti ini, masuk ke menu berikutnya, yaitu pelaksanaan peer teaching. Nah, diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Kalau belum ada jadwal, itu abaikan saja Bapak Ibu. Nanti di dosen juga akan tampil seperti ini. Ya, nanti dosen yang akan menguploadkan jadwalnya. Sholat, kemudian bersuci, kemudian P5 PPRA. Lalu tugas Bapak Ibu di sini adalah memilih satu di antara tiga itu. Biasanya di antara RPP 1 ataupun 2. Kalau P5 PPRA kan agak panjang prosesnya. Jadi silahkan pilih. Misal saya milih adalah yang satu. Nanti akan muncul apakah Anda yakin RPP ini menjadi bahan peer teaching, klik OK, kemudian klik OK lagi. Nanti akan berubah jadi seperti ini, belum ada catatan, belum ada atau belum dinilai. Nah, untuk prosesnya, link atau input link di sana, ya, input link yang di sana tidak perlu dihiraukan. Silahkan abaikan saja Bapak Ibu. Nah, yang ini input link rekaman itu silahkan boleh diabaikan. Nah, maka tugas Bapak Ibu untuk di menu peer teaching itu sudah selesai. Untuk persiapan bahannya tinggal menunggu tampilnya saja, dipersiapkan dengan seksama. Media dan lain-lain silahkan dipersiapkan prepare mungkin, semaksimal mungkin. Nah, demikian Bapak Ibu, dalam menu ini kita ulangi lagi dari bahan RPP, kemudian upload 3 buah RPP atau modul ajar termasuk P5 PPRA. Untuk kategori 2 silahkan menyesuaikan. Kemudian di sini di peer teaching atau pelaksanaan peer teaching, pilih satu di antara 3 yang sudah diupload untuk disimulasikannya atau yang akan disimulasikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.